berperan sebagai pandangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi kalau poin B, landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan negara. Ini betul, ya. Kalau dilihat betul. Kemudian, norma hukum yang melandasi praktik pemerintahan negara. Ini juga betul. Kemudian, landasan hukum hanya dalam menjalankan kekuasaan yudikatif. Ini juga betul. Landasan sosiologis penguasa dalam mempertahankan kekuasaan. Nah, kalau ini kan salah. Nah, di sini kita lihatnya dari 4 jawaban ini, kita mencari yang paling tepat. Ya. Nah, dari yang paling tepat. Nah, di sini kita lihat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sini siapa yang menyelenggarakan pemerintahan? Pemerintahan itu kan kita menganut demokrasi yang mana dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sehingga ya semua yang ada di pemerintahan otomatis adalah masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, makanya akan tercapai suatu sebuah efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan itu akan terjadi apabila Pancasila menjadi pandangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi poin nomor 1 adalah bagaimana kita melihat dari perspektif lain. Kalau kita melihat secara umum, A, B, C, D itu jawabannya betul. Nah, tapi kalau kita analisis lebih mendalam, kita lihat informasinya, nih, efektivitas, kemudian efisiensi, mungkin kita akan menjawab landasan filosofis. Karena di sini berkaitan dengan pemerintahan, di sini pemerintahan. Ya. Tapi di sini akibat yang disampaikan secara tertib, aman, serta bebas dari KKN. Nah, inilah yang menjadi akibatnya. Kalau akibatnya ini tertib, aman, dan bebas dari KKN, artinya kita berbicara subjek. Karena KKN itu kan perilaku, korupsi itu mengambil uang negara, kemudian kolusi adalah menempatkan sesuatu yang bukan di tempatnya. Nah, maka di sini nomor 1 jawabannya adalah A, menjadi pandangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Gitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Aman? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke ya, mudah dipahami ya. Oke, soal berikutnya. Berikut ini adalah contoh sikap tentang pelanggaran hak. Nah ya, kita bold dulu, kita highlight dulu pelanggaran hak. Pertama, saat siswa-siswi yang lain sedang berdiskusi, Marvel malah asik bernyanyi dan bermain gitar. Yang kedua, Mawar menyuruh Melati untuk beribadah ketika adzan berkumandang, padahal mereka berbeda keyakinan. Oke, yang ketiga, pengendara motor menggunakan zebra cross karena jalan macet dan hampir mencelakai pejalan kaki. Kemudian, nomor 4, pada saat musyawarah di rapat OSIS, Ayumna dan Ayuni berbeda pendapat dan mereka teguh dengan pendirian masing-masing. Berdasarkan contoh sikap di atas, pernyataan manakah yang menunjukkan pelanggaran hak di lingkungan sekolah? Oke ya, kita highlight dulu. Pertama ini di lingkungan sekolah ya. Nah, di lingkungan sekolah berarti di sini ada kata OSIS. OSIS jelas ya, ada di sekolah. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi ya, pengendara motor menggunakan zebra cross, artinya kan ini nggak di sekolah. Ya, jadi ini kita coret. Nah, kemudian di sini kita lihat Mawar menyuruh Melati untuk beribadah ketika azan berkumandang, padahal mereka berbeda keyakinan. Nah, yang namanya ibadah itu boleh saling mengingatkan, tapi jangan sampai keluar dari jalur ya. Jangan sampai seperti ini, Mawar menyuruh Melati, padahal Melati ini berbeda keyakinan. Jadi kan jatuhnya di sini seolah-olah Mawar itu menistakan lah gitulah, menistakan agamanya gitu ya. Jadi anak perilaku yang kurang terpuji. Nah, oke ya, kita coret dulu. Nah, di sini kita lihat saat siswa-siswi yang lain sedang berdiskusi. Nah, kita sudah terlihat lah di sini juga kata siswa dan siswi menandakan bahwa ini ada di lingkungan sekolah. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 4. Nah,
Sebenarnya kalau dilihat dari pembentukan soal ya, untuk mata pelajaran PPKN itu adalah bagaimana membuat kalian jeli terhadap permainan kata. Ya, kuncinya itu sebenarnya. Karena beberapa hal PPKN itu selalu menjebak. Seperti yang di nomor 1 deh nih, kita lihat, kita highlight lagi. Kita berbicara penjanggalan pemerintahan, di sini juga ada pemerintahan. Ini pemerintahan. Kemudian yudikatif juga pemerintahan. Kekuasaan juga merupakan bentuk pemerintahan. Tapi di sini nih contoh di E, ini menjadi negatifnya, trigger negatifnya penguasa. Karena pemerintahan Indonesia itu dilakukan secara demokratis, sehingga penguasa dalam mempertahankan kekuasaan berimplikasi terhadap hal-hal yang negatif. Jadi di sini ini salah tuh. Nah, yang betul itu A, karena menyangkut seluruh informasi yang ada di dalam soal. Nah, hampir mirip seperti itu untuk PPKN ya. Dari 2 soal aja kita sudah bisa lihat, oh ternyata perbedaan mendasar antara PPKN dan mata pelajaran lain adalah permainan kata. Jadi, kita harus cermat ya, cermat dalam melihat dan menganalisis sebuah soal. Nah, contoh deh ini ya. Di sini nomor 3 ya. Kita lihat ada bentuk pembauran ya. Di sini ada biarawati, kemudian ada ustazah, kemudian di sini juga ada orang masyarakat biasa ya. Kan otomatis kita bisa lihatlah dari gaya penampilannya ini kan sudah menunjukkan perbedaan ya. Nah, pertanyaannya adalah ilustrasi di atas menunjukkan salah satu implementasi Pancasila, sila ke titik-titik dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya adalah 3. Ini nggak usah dibahas, karena ini sudah jelas, ini is really obvious gitu ya. Kita lihat di sini ada 3 objek, ada 3 subjek, ada tiga subjek, di mana subjek ini kan berbeda, berbeda lah dari gambar ini, berbeda banget gitu ya. Mungkin dari penampilannya. Kemudian juga di sini juga di sini juga ada ininya, apa namanya? Agamanya juga beda. Nah, maka dari sini bisa lihat, oh ternyata di sini apa yang ingin disampaikan oleh soal adalah bagaimana foto ini memberikan informasi bahwa foto ini menunjukkan persatuan Indonesia. Nah, itu makanya kunci jawabannya adalah 3. Persatuan Indonesia. Oke, sampai sini gimana? Apakah ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mungkin Bapak menjelaskannya terlalu cepat? Halo, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, kita beralih ke nomor 4. Ya. Indonesia adalah negara anggota PBB yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendukung program dan tugas PBB. Salah satu peran yang pernah dilakukan oleh Indonesia dalam program PBB adalah, nah di sini ya, kita bisa lihat. Di sini kunci jawabannya langsung ngarah ke D. Ya, yaitu turut menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda. Nah, ini jawabannya D, ya dikunci. Tapi sebelum kita menemukan jawabannya D ini, kita harus lihat dulu. Kita harus analisis dulu. Jadi jangan kayak cap cip cup kembang kuncup, oh itu nggak akan bisa. Kita lihat di sini ya, kalimatnya Indonesia adalah negara anggota PBB. Oke, kita highlight dulu. Informasi yang disampaikan oleh soal, sorry bentar ya. Indonesia adalah negara anggota PBB. Nah, ini informasi yang ada di soal. Kemudian, memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendukung program dan tugas PBB. Nah, ini subjeknya Indonesia adalah negara anggota PBB. Ini subjek. Kemudian, peran dan tanggung jawab untuk mendukung program dan tugas PBB. Ini artinya objek. Predikat. Ya, ini predikat ya. Nah, pertanyaannya, salah satu peran
yang pernah dilakukan oleh Indonesia dalam program PBB adalah, nah, di sini bisa dilihat bahwa dia bertanya tentang predikat yang dilakukan, peran yang pernah dilakukan. Nah, jawabannya adalah D, turut menjaga perdamaian dunia dengan pengiriman pasukan Garuda. Kenapa? Karena di sini nomor A, turut memperkuat sendi-sendi ekonomi internasional. Dalam konteks ini masuk ke ekonomi, ya. Nah, jadi ini bisa kita coret. Kemudian turut membina persahabatan di kawasan ASEAN. Kita bisa lihat di sini ASEAN itu terlalu sempit ruang lingkupnya. ASEAN artinya hanya cuman Asian Southeast aja, berarti ya cuman Asia Tenggara aja. Nah, di sini kan namanya PBB atau United Nation itu kan mengakomodir seluruh negara. Sehingga di sini ASEAN ini tidak menjadi faktor untuk menjadi jawaban. Ini juga sama, turut menjaga stabilitas ekonomi internasional. Nah, ini bukan suatu tuntutan bagi negara Indonesia untuk menjaga ekonomi internasional. Kenapa? Karena di sini kan pertanyaannya adalah predikat yang dilakukan oleh Indonesia dalam program PBB dan peran dan tanggung jawab untuk mendukung program PBB. Jadi di sini bukan kewajiban bangsa Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi internasional dalam soal ini. Maka jawabannya adalah D, turut menjaga perdamaian dunia dengan pengiriman pasukan Garuda. Nah, ini juga sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Makanya salah satu bentuk upaya untuk merealisasi hal tersebut adalah Indonesia turut menjaga perdamaian dunia. Nah, ini ya. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya mungkin atau ada yang kurang mengerti, boleh disampaikan. Oke, aman ya? Halo, aman ya? Gimana? Ada yang Aman, ingin Pak. disampaikan? Aman, aman. Aman ya? Aman, Lanjut Pak. ya, lanjut. Ya, oke ya. Oke. Nah, kita lihat ya di sini. Dari beberapa soal yang kita bahas, kita berbicara tentang bagaimana kita melihat dan menganalisis suatu soal. Nah, ini penting. Soalnya apa? PKN itu menjebak. Nah, dari abjadnya atau dari permainan katanya, ini sangat menjebak. Kemudian dari materi yang dibahasnya juga pun sama. Hampir mirip-mirip. Jadi, di sini bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai besar dalam mata pelajaran PPKN? Ialah bagaimana kita jeli, bagaimana kita cermat dalam mengamati perubahan dan kondisi dari soal itu sendiri. Dari beberapa soal yang tadi disampaikan, ya itu hampir mirip-mirip kan. Nah, di sini juga yang dari ilustrasi gambar, di sini juga sudah sangat jelas lah maksud yang ingin disampaikan atau informasi yang ingin disampaikan. Jadi jawabannya mudah, gitu kan. Oke, kita lanjut deh. Nah, ini mungkin ya PPKN di era global ya. Di era globalisasi sekarang ini, tidak sedikit kita jumpai kaula muda dengan gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat, tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Kemudian, kasus di atas merupakan salah satu ancaman terhadap keutuhan NKRI dalam bidang. Nah, di sini kunci jawabannya sudah ada, jawabannya B, sosial budaya. Tapi kan kita tidak akan tahu jawabannya sosial budaya kalau misalkan kita tidak menganalisis terlebih dahulu. Nah, balik lagi kita bahas lagi. Pertama, artinya menunjukkan kepada zaman sekarang. Nah, era globalisasi sekarang ini, jadi pembuat soal ini mengarahkan kepada kita bahwa kita ini harus diposisikan dalam era globalisasi.
Nah, era globalisasi seperti ini. Dia menjelaskan pembuat soal. Tidak sedikit kita jumpai kaula muda dengan gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nah, jadi dari pembuat soal ini kita tahu, oh ternyata pembuat soal ingin memposisikan diri kita bahwa kita ada di zaman era globalisasi. Kalau misalkan pembuat soal ingin memposisikan diri kita di era peperangan, bisa. Ya, misalkan pertanyaannya adalah di era pasca proklamasi masih terjadi sebuah agresi militer yang kita jumpai. Nah, artinya di situ pembuat soal ingin memposisikan diri kita ada di zaman perang, yaitu pasca proklamasi. Nah, ini sama, ini era globalisasi. Oke, konteksnya adalah kaula muda dengan gaya hidup yang selalu berorientasi budaya barat. Atau kita biasa sebut dengan westernisasi. Kalau bahasa ininya ya. Westernisasi. Nah, kemudian tanpa diseleksi terlebih dahulu. Artinya banyak ya yang seumuran kalian atau bahkan lebih menyukai budaya barat tanpa melihat dulu bagaimana keuntungannya, bagaimana kekurangannya. Nah, di sini yang dicontohkan adalah meniru model pakaian. Oke, model pakaian ya sebenarnya ini bukanlah sebuah hal-hal yang menjadi permasalahan ya. Karena model pakaian di sini umum ya. Seperti halnya kita apabila kita menghadiri acara resmi kita menggunakan jas ya. Penggunaan jas itu biasa dilakukan oleh orang-orang barat. Tapi ternyata diadopsi di Indonesia. Nah, di sini kita harus dilihatnya meniru model pakaian ini dalam konteksnya negatif. Seperti apa meniru model pakaian yang negatif? Ya, mungkin kalian sering dengar deh seperti selebgram atau artis atau anything else yang mereka mengatakan bahwa saya menggunakan pakaian seperti bikini atau misalkan menggunakan pakaian renang yang terlihat kurang pantas gitu ya. Mereka mengatakan bahwa mereka mengekspresikan diri. Itu biasa terjadi di kalangan mereka. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah hal yang biasa. Ternyata apa yang mereka lakukan adalah melakukan atau meniru gaya hidup masyarakat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu nggak umum, nggak wajar. Karena di Indonesia itu sangat mengagung-agungkan norma. Baik itu norma kesopanan, kemudian norma kesusilaan, kemudian norma yang lain-lain. Norma hukum, ada norma adat, dan sebagainya. Nah, salah satu yang ingin di-highlight oleh pembuat soal adalah meniru model pakaian itu dalam konteks negatif. Nah, ya, seperti yang tadi Bapak contohkan, seperti penggunaan bikini di mana saja, misalkan, atau penggunaan pakaian renang yang mencolok, gitu kan. Nah, ini kan yang ditiru oleh orang lain. Nah, makanya penulis mengatakan sebenarnya ini bertentangan dengan nilai-nilai norma yang berlaku. Nah, oke ya. Kasus di atas merupakan salah satu ancaman terhadap keutuhan NKRI dalam bidang. Nah, maka kita bisa lihat sosial budaya. Kenapa? Dari segi sosial, orang terbagi menjadi dua pandangan. Ada yang mendukung terhadap hal tersebut, ada juga orang-orang yang tetap kekeh terhadap bahwa kita harus melindungi norma-norma yang berlaku. Jadi sudah beda pandangan. Itu mengancam keutuhan? Mengancam. Tapi dampaknya minim. Tapi kalau misalkan sudah terbentuk suatu komunitas yang besar, maka ini akan menjadi sebuah clash juga. Tuh. Nah, kalau dari segi budaya sudah jelas ya, budaya kita adalah budaya kesopanan. Budaya kita adalah bagaimana kita berpenampilan dengan cara yang baik ya, seperti pada saat ini Bapak menggunakan kemeja, kemudian Bapak berpenampilan rapi.
Ini adalah salah satu bentuk penghargaan Bapak, apresiasi Bapak terhadap kalian, bahwa Bapak siap untuk mengajar kalian. Bapak siap bertemu dengan kalian. Begitupun sebaliknya, Anda pun menggunakan seragam yang baik, kemudian Anda memakai wangi-wangian, adalah bentuk apresiasi di mana Anda pun siap bertemu dengan saya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari yang ini ya, soal nomor 5. Nah, makanya di sini dari segi budaya juga seperti itu. Makanya hal ini memang terlihat sepele. Ah, ini mah sepele. Ya, masalah ini doang kok jadi polemik. Nah, tapi ketika bertentangan dengan nilai dan norma, maka itu akan menjadi masalah yang besar. Nah, jadi jawabannya adalah sosial budaya. Nah, kayak gitulah bagaimana cara kita berpakaian, kemudian bagaimana cara kita menyapa orang lain, bagaimana cara kita bersosialisasi dan berintegrasi merupakan bentuk dari sosial budaya. Nah, itu ya. Oke ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi poin pertama yang disampaikan adalah era globalisasi. Artinya penulis soal ingin memposisikan diri kita ada dalam zaman globalisasi. Kemudian informasi yang disampaikan oleh penulis adalah kaula muda dengan gaya hidup yang orientasinya budaya barat atau westernisasi tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nah, seperti meniru model pakaian. Nah, di sini memang model pakaian yang ada di soal itu terlalu umum. Ya, terlalu umum. Kenapa? Karena kita juga kalau pakai pakaian seperti halnya jas, rompi, or ankle pants, Levi's gitu kan, banyak. Kita menggunakan produk-produk luar juga, menggunakan model pakaian luar juga. Kadang kita selalu meniru gayanya, ada yang gayanya native, kemudian ada gayanya gotik dan sebagainya. Nah, jadi di sini model pakaian itu terlalu umum. Makanya di sini dapat kita kasih keterangan negatif, kontennya negatif. Oh, oke. Dari sini kita lihat dapat poinnya, sehingga ancamannya adalah sosial budaya. Oke ya. Nah, itu nomor 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, untuk apa ya? Untuk memantapkan apa yang kita bahas tadi, coba kita lihat dulu ya. Saya ingin, oke, boleh di turn on dulu kameranya. Azwa, ada Azwa? Halo, ada Azwa? Halo, Azwa ada? Oke, coba Naya, boleh turn on kamera dulu. Naya, oke Naya. Mic-nya Azwa nggak nyala. Oke, Naya, suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar, Pak. Terdengar jelas ya? Oke, PPT-nya masih bisa dilihat? Bisa, Pak. Sorry, share screen-nya masih bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, coba kamu lihat soal nomor 6. Ya, udah dilihat nomor 6? Udah, Pak. Nah, oke. Coba kamu analisis dari soalnya. Nah, kan kunci jawabannya sudah ada nih, jawabannya adalah ekonomi. Nah, kamu lihat dari soal ini, apa saja kunci-kunci yang menunjukkan bahwa jawabannya adalah ekonomi. Coba boleh dijelaskan mungkin? Yang hasil kehutanan, pertambangan umum, sama perikanan, Pak. Yang itu. Terus Jadi yang kuncinya adalah?
Terus? Yang sebanyak 20%-nya. Sama yang 80%. Ya, jadi di sini bisa dilihat hasil kehutanan, ya. Kemudian pertambangan, perikanan. Nah, kemudian di sini 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Artinya di sini ada pembagian keuntungan. Maka dari itu ya, kita lihat apa pelajaran yang apa pelajaran yang membahas tentang untung dan rugi. Jelas jawabannya adalah ekonomi. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, oh ternyata dari nomor 6 ini membahas tentang ekonomi. Karena kalau kita bahas dari geografis, ini nggak masuk. Kalau geografis biasanya berbicara tentang kontur tanah, berbicara tentang permukaan tanah, daratan atau dataran. Biasanya seperti itu kalau geografis. Kemudian, kalau politik, namanya politik, politik itu ya, nih bisa dilihat ya, nih Bapak tulis, politik itu adalah making a decision atau membuat keputusan. Makanya di sini jauhlah dari kata politik. Kenapa? Karena tidak ada unsur-unsur keputusan. Pak, kenapa politik itu bisa diartikan sebagai making decision? Nah, ini ya. Jadi kalau dari politik itu kenapa bisa dikatakan making a decision? Jadi seperti halnya sekarang deh. Hari ini kamu mau makan apa? Hari ini kamu mau main kemana? Hari ini kamu mau mandi jam berapa? Itu adalah keputusan politik kamu. Itu adalah keputusan politik Anda yang Anda terapkan kepada diri Anda sendiri. Kemudian dari segi lingkungan, ya, dari segi lingkungan, misalkan Anda mau memberi uang kepada adik Anda, ya, Anda memberi 50.000 atau 100.000 atau 150.000. Nah, dari 3 pilihan itu adalah pilihan politik Anda. Jadi, apabila Anda memilih 50.000, artinya keputusan politik Anda untuk memberikan uang terhadap adik Anda adalah sebuah keputusan politik. Kemudian, dari ruang lingkup yang lebih besar, contohnya negara. Politik atau making decision adalah bagaimana memilih dan dipilih. Makanya kenapa kita selalu mengenal kalau politik itu umumnya adalah pemilihan dan dipilih. Makanya ada orang yang ingin menjadi presiden, ada orang yang ingin menjadi menjadi DPR, kemudian jadi gubernur. Itu adalah sebuah keputusan politik. Nah ya, oke, dari budaya dan sosial kiranya tidak perlu kita bahas ya, karena sudah sangat obvious ya, sudah sangat jelas gitu ya. Oke, nah ini nih terakhir nih, nomor 7. Nah, ini biasa sering terjadi ada di PPKN. Nah, biasanya kalau misalkan hal seperti ini, kita harus lihat secara detail. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke. 2. Kebebasan individu bersifat mutlak. 3. Adanya penghargaan atas HAM. Serta perlindungan hak mayoritas dilakukan kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan. 5. Adanya peran-peran kelompok kepentingan, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Oke. Ya, nomor 5 adanya peran-peran kelompok kepentingan. Oke. Ciri-ciri demokrasi Pancasila, nah ditunjukkan oleh nomor. Nah di sini kan lihat konteksnya adalah demokrasi Pancasila. Kunci jawabannya anggap tidak ada. Nah ya, di sini kita tahu jawabannya adalah C. 1, 4, dan 5. Nah, kita akan bahas dulu coba. Pertama, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Bagaimana poin nomor 1 ini meng-highlight Pancasila sila keempat. Oke, pertama Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 2,
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makanya dari sini permusyawaratan perwakilan. Di sini musyawarah mewakili kata permusyawaratan. Nah, kemudian nomor 2 nih. Kebebasan individu bersifat mutlak. Nah, ini salah ya. Individu itu tidak punya kebebasan yang mutlak. Nggak ada. Karena kebebasan itu ada 2 unsur. Ada hak dan kewajiban. Oke ya. Kebebasan itu ada 2, hak dan kewajiban. Kita bebas untuk hidup. Kita bebas untuk memiliki properti. Kita bebas untuk mengendarai mobil. Kita bebas untuk mengendarai motor. Itu hak kita. Tapi kewajibannya juga harus dipenuhi. Kalau kita bebas untuk memiliki properti seperti rumah, mobil, artinya ada kewajiban yang harus kita bayar. Contohnya apa? Contohnya membayar pajak. Membayar pajak bumi dan bangunan, membayar pajak STNK. Kemudian, misalkan kita mengendarai mobil atau motor. Hak kita itu untuk mengendarai, tapi kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah mempunyai SIM. Nah, artinya kebebasan itu tidak bersifat mutlak. Selalu ada hak dan kewajiban, layaknya air dan api. Nah, makanya ya di sini dari 2 unsur ini aja sudah kita lihat, oh ternyata beda banget. Jauh banget konteksnya. Jadi kita bisa abaikan nomor 2. Nomor 3, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak mayoritas. Oh, sorry. Ini pernyataan yang salah. Ya. Di Indonesia harus dianggap sama. Tidak ada golongan mayoritas, tidak ada golongan minoritas. Memang praktiknya memang ada. Mayoritas seperti ini, minoritas seperti ini ada. Banyak. Tapi bukan artinya kita harus melindungi hak mayoritas. Kalau kita hanya melindungi hak mayoritas, artinya kita menistakan atau misalkan menafikan hak minoritas. Artinya tidak terjadi sebuah keseimbangan dan tidak terjadi sebuah keadilan. Maka dari itu pernyataan ini adalah salah. Nah, oke, nomor 4, dilakukan kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan. Oke, atau sustainable ya. Oke, ini betul. Yang 5 betul ya. Jadi ciri-ciri demokrasi Pancasila ditunjukkan oleh nomor C ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas? Bisa ditanyakan. Halo, bisa diterima ya? Apakah penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana? Cukup ya?